Halo teman-teman semua. Jadi hari ini kami dari kelompok 1A kelas B dengan anggota seperti yang tertera pada layar akan menjelaskan terkait culture and gender bagian yang pertama. Selamat mendengarkan. Saya Rafsan Zani, NPM 190048. Saya akan menjelaskan materi mengenai seks dan gender pada slide pertama. Pertama, seks secara umum adalah cara untuk kita membedakan pria dan wanita sesuai dengan ciri biologisnya. Yang kedua, adanya istilah sex role, yaitu peran yang diambil sesuai dengan ciri biologisnya. Contohnya, perempuan memiliki peran seks yaitu menyusui. Yang ketiga, yaitu sex identity. Tingkat kesadaran dan pengakuan terhadap dirinya mengenai aktivitas seksual dan peran seksnya pada setiap individu. Contohnya, pria memiliki kesadaran dan pengakuan bahwa ia bisa dan akan menghamili wanita. Kemudian adanya gender. Gender mengacu kepada perilaku yang dianggap sesuai dengan sebuah budaya. Kemudian adanya gender role, yaitu seseorang mengadopsi perilaku spesifik atau peran spesifik pada jenis gender pada suatu budaya. Contohnya, suatu budaya memandang laki-laki harusnya mencari nafkah atau keluar bekerja untuk mencari uang. Kemudian adanya gender identity, yaitu tingkat kesadaran dan pengakuan seseorang bahwa ia mengadopsi peran tertentu pada budaya. Kemudian adanya gender stereotype, yaitu perilaku yang dikaitkan dengan gender tertentu pada suatu budaya. Nama saya Haldatia El-Zahra, NPM 190028. Saya akan menjelaskan tentang Hofstede Study. Jadi pada tahun 1980, Hofstede ini melakukan penelitian masculinity versus femininity. Penelitian ini tuh penting karena menyoroti bahwa budaya akan sampai pada cara yang berbeda dalam menghadapi perbedaan antara pria dan wanita. Karena pria dan wanita itu kan memiliki profil psikologis yang berbeda, yang menghasilkan perilaku yang berbeda, sehingga menghasilkan budaya yang berbeda juga. Nah, pada tabel itu tertera dua dari beberapa hasil dari Hofstede Study ini. Yang pertama ada seksualitas. Pada maskulinitas tinggi itu cenderung bersikap moralistik atau menekankan pada nilai baik dan buruk. Jadi pria itu dianggap lebih baik daripada wanita. Sementara pada maskulinitas rendah itu cenderung bersikap sebenarnya. Jadi tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk berdasarkan jenis kelaminnya. Kemudian pada maskulinitas tinggi itu memiliki standar ganda. Contohnya kalau pria punya banyak pasangan tuh dianggapnya hebat. Sementara kalau wanita yang punya banyak pasangan tuh dianggapnya negatif. Terus juga dalam pernikahan, wanita itu dituntut untuk masih perawan, sementara pria tidak. Kemudian maskulinitas tinggi juga mendorong peran pasif wanita, sementara maskulinitas rendah tuh mendorong peran aktif wanita. Kemudian dalam agama, pada maskulinitas tinggi itu lebih tradisional dan fokusnya itu pada agama atau Tuhan. Sementara pada maskulinitas rendah itu kurang tradisional dan kurang menekankan pentingnya agama, serta fokusnya itu kepada sesama manusia. Nah, dari contoh ini tuh bisa dilihat kalau pada maskulinitas tinggi itu lebih menekankan pada nilai-nilai atau ideologi, kayak misalnya tadi yang moralistik dan nilai agama. Sementara pada maskulinitas rendah itu lebih menekankan pada materi, kayak tadi sikap saudara, dan pada agama tuh lebih fokusnya pada materi, yaitu manusia. Saya Salsabila NPM 036 akan menjelaskan mengenai cognitive differences. Secara umum, laki-laki lebih baik dibanding perempuan pada hal matematika atau yang melibatkan hitung-hitungan dan juga special reasoning task yang melibatkan ruang, letak, 3 dimensi, dan lain sebagainya. Namun, perempuan lebih baik daripada laki-laki pada bidang verbal comprehension task. Pada tahun 1974, Jacobi dan Jacqueline menyatakan bahwa laki-laki cenderung lebih baik dalam melakukan special task dan komponen yang melibatkan hal spasial lainnya, yang mana mendukung teori umum tersebut. Lalu selanjutnya, pada tahun 1976, Berry dan kolega melakukan sebuah studi pada perempuan laki-laki di 17 budaya yang berbeda, yang mana menarik kesimpulan bahwa pada beberapa budaya, laki-laki melakukan tugas lebih baik dibanding perempuan dan begitu pun sebaliknya. Lalu selanjutnya pada tahun 1992, Berry menyimpulkan yakni yang pertama, superioritas laki-laki muncul pada budaya ketat dari lingkungan pertanian. Yang kedua, superioritas perempuan muncul pada budaya longgar dari lingkungan perburuan. Stereotip umum menyatakan bahwa kepatuhan perempuan itu lebih tinggi dibanding dengan kepatuhan laki-laki. Namun pada kenyataannya, obedience itu dibedakan berdasarkan budaya, bukan berdasarkan gender. Pada tahun 1976, Berry menyatakan bahwa pada budaya yang lebih ketat, perbedaan gender terlihat lebih besar di antara laki-laki dan perempuan, di mana perempuan lebih konformis dibanding laki-laki.
Namun, pada budaya yang lebih longgar, terdapat lebih sedikit perbedaan antara perempuan dan laki-laki pada konformitas, di mana laki-laki lebih konformis dibanding perempuan. Nama saya Yuki, NPM 082 akan menjelaskan tentang aggressiveness dan personality. Di aggressiveness, terdapat stereotip gender yang mengatakan bahwa pria lebih agresif daripada wanita dengan adanya dukungan di semua budaya. Kemudian besarnya perbedaan antara gender dan agresi fisik berkaitan dengan pemberdayaan gender dan individualisme di setiap negara. Jadi budaya yang lebih individualistis dan yang memberdayakan wanita, lebih sedikit korban perempuan dan lebih banyak korban laki-laki. Kemudian Archer berpendapat bahwa gender dalam perilaku sosial diakibatkan oleh pembagian kerja antara pria dan wanita sehubungan dengan pengurus rumah atau pekerjaan di luar rumah. Kemudian sikap yang ambivalen terhadap pria berkaitan dengan tingkat ketidaksetaraan gender di suatu negeri. Artinya semakin banyak orang di suatu negara melihat pria sebagai musuh atau orang yang baik hati, semakin besar juga tingkat ketidaksetaraan gender di negara tersebut. Kemudian ada personality, terdapat 5 ciri kepribadian, yaitu neurotisme, ekstrovert, keramahan, keterbukaan, dan kesungguhan. Nah, 5 ciri ini ada secara universal dan dapat menggambarkan watak manusia pada perilaku. Dalam sebuah penelitian yang meneliti perbedaan jenis kelamin dalam ciri-ciri kepribadian, jadi ini tuh diteliti oleh Costa dan teman-temannya menganalisis dan menemukan bahwa para wanita secara universal melaporkan nilai lebih tinggi mengenai neurotisme, keramahan, kehangatan, dan keterbukaan terhadap perasaan. Sedangkan para pria lebih tinggi dalam keterus-terangan dan keterbukaan pada gagasan. Saya Putri Nadira, NPM 074 akan menjelaskan perbedaan gender antar budaya berdasarkan seks dan sexuality. Poin yang pertama yaitu nilai tentang kesucian, terutama bagi wanita. Pada kebanyakan budaya yang tradisional dan konservatif, melihat kesucian sebagai keutamaan bagi wanita yang belum menikah. Sedangkan budaya lain lebih terbuka dan eksplisit mengenai seks. Kemudian ada juga sexual orientation, di mana budaya yang tradisional cenderung melihat homoseksual sebagai suatu kutukan. Terdapat pula praktek sunat untuk pria dan FGM atau female genital mutilation untuk wanita, atau mudahnya disebut sunat bagi wanita. FGM ini masih diberlakukan di berbagai budaya dan dikaitkan dengan kesucian dan kemuliaan bagi wanita. Selanjutnya berdasarkan mate selection, mate poaching, dan jealousy. Mate selection atau pemilihan pasangan pada pria cenderung mencari pasangan yang lebih muda dan masih perawan. Sedangkan wanita cenderung mencari pria yang mapan yang dapat menyediakan kebutuhan untuk keturunan mereka dalam waktu yang lama. Mate poaching sendiri merupakan usaha untuk merenggut pasangan orang lain. Salah satu hal yang penting berkaitan dengan konsep ini merupakan kesetiaan. Bass dan Smith melakukan sebuah research yang berfokus kepada 2 tipe ketidaksetiaan. Yang pertama ialah ketidaksetiaan seksual, yang terjadi ketika pasangan terlibat dengan hubungan yang berbau seksual dengan orang lain. Dan yang kedua merupakan ketidaksetiaan emosional, di mana pasangan memiliki keterkaitan emosional dengan orang lain. Pria cenderung cemburu pada ketidaksetiaan seksual, sedangkan wanita pada ketidaksetiaan emosional. Perkenalkan, nama saya Hafid Muhammad Faiz, NPM 006 yang akan menjelaskan Division of Labor. Division of Labor menjelaskan bagaimana pekerjaan dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Pria dan wanita secara umum adalah gender yang dimiliki oleh manusia, memiliki banyak persamaan fisiologis, namun pastinya sangat banyak perbedaan. Perbedaan nyata dalam seks manusia ini seperti contohnya adalah laki-laki secara fisik biasanya lebih kuat dan memiliki peran dari sejarah sebagai pemburu dan provider dalam keluarga. Sedangkan wanita akan hamil, mengandung, menyusui, serta memiliki peran utama untuk mengurus keluarga. Secara biologis bahkan emosional pun wanita sangat berbeda dengan pria, di mana masuk topik Division of Labor, di mana hasil penelitiannya semua negara menghasilkan workload gap yang sangat berbeda antara dua gender ini. Meskipun peran gender terdapat di seluruh dunia bersifat universal, perbedaan peran dalam masing-masing menimbulkan banyak pertanyaan, sumber penelitian yang menarik, maupun stereotip dan hal lainnya yang menimbulkan konteks sosial, budaya, dan lain-lain. Ingat, gender ideologi seksual itu adalah peran masyarakat yang hanyalah konteks psikologis yang membedakan masing-masing gender. Berbeda-beda berdasarkan budaya, iklim sosial, dan hal-hal lainnya yang memiliki dampak sosial masing-masing yang merupakan kekhasan dari negaranya masing-masing. Nama saya Trivena, NPM 1900052. Nah, tadi kan kita udah dengar nih berbagai penjelasan terkait culture and gender. Kalau di giliran aku sekarang, aku bakal membahas tentang suatu fenomena yang berhubungan dengan penjelasan Halda, yaitu Hofstede Study.
Nah, di penjelasan tadi kan kita membahas satu dimensi, yaitu masculinity and femininity. Kalau misalnya kita lihat ciri-ciri negara yang memiliki skor masculinity tinggi itu, biasanya mereka memiliki double standard dan juga menekankan passive roles on women. Sekarang kita mau ngebandingin nih dua negara, yaitu Swedia yang memiliki skor masculinity rendah dan juga Jepang yang memiliki skor masculinity tinggi. Dalam dunia pekerjaan, di Swedia itu ada 73% wanita yang bekerja, sedangkan di Jepang hanya ada 42,7% wanita yang bekerja. Kalau misalnya kita lihat juga posisi wanita dalam sebuah perusahaan, di Jepang itu hanya ada 5,3% wanita yang bisa menempati posisi tertinggi, sedangkan di Swedia kita ada 36,3% wanita yang menempati posisi itu. Kalau misalnya kita membandingkan juga nih perbedaan pendapatan antara pria dan wanita, di Jepang itu ada 42,7% perbedaan pendapatan, sedangkan di Swedia hanya ada 10,7% perbedaan pendapatan. Nah, dari data-data yang udah aku sebutin tadi, kita bisa lihat kan sebenarnya ada perbedaan yang cukup signifikan antara negara dengan masculinity tinggi dan juga masculinity rendah, dan hal ini tuh relevan sekali dengan Hofstede Study. Nah, dan berakhir penjelasan dari aku, itu berarti berakhir juga video dari kelompok kami. Sekian aja penjelasan dari kelompok kami. Semoga teman-teman bisa mengerti terkait culture and gender bagian pertama ini. Terima kasih.